Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga tetap semangat ya, tetap selalu positive thinking, sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah. Rajin ibadahnya ditambah ya. Oke, ini merupakan pertemuan yang ke-13 dan 14, artinya ini adalah pertemuan yang terakhir kita saat ini di MSDM dalam situasi yang pandemi corona ini. Semoga pandemi corona ini akan segera berakhir. Sebabnya adalah pentingnya audit mengenai definisinya, ruang lingkup, pendekatan, peralatan riset, laporan audit. Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan. Tujuannya antara lain untuk menjaga dan mengamankan harta milik perusahaan dari penyimpangan-penyimpangan, baik oleh pihak internal perusahaan maupun eksternal, untuk mengoptimalkan aktivitas, efektivitas, dan efisiensi kerja karyawan yang perlu didorong untuk mematuhi kebijakan manajemen, serta untuk menjaga agar tercapainya manajemen information sistem yang baik. Ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan dengan melaksanakan pengawasan. Salah satunya adalah dengan audit ini. Oke, berikut merupakan penjelasannya. Dengan demikian, pada mulanya audit merupakan ruang lingkup dari tugas manajemen suatu perusahaan. Sejalan dengan hakikat pengawasan itu sendiri menjadi fungsi dari setiap level manajemen. Semakin besar organisasi suatu perusahaan, biasanya mungkin beberapa perusahaan memiliki cabang yang terbesar di seluruh negeri dan bahkan hingga ke luar negeri. Kegiatan audit tidak mungkin lagi dirangkap secara fungsional oleh para manajer departemen tertentu karena akan kehilangan objektivitas dan independensi dalam pelaksanaan tugasnya. Manfaat audit sendiri adalah menemukan masalah-masalah, memastikan kepatuhan yang tinggi, terus kemudian mengurangi biaya-biaya SDM, menciptakan penerimaan yang lebih besar, memberikan tinjauan yang seksama atas sistem informasi Departemen SDM. Audit strategi perusahaan, audit of corporate strategy. Berikut penjelasannya. Jadi benar-benar ya, perusahaan itu memiliki ciri khas atau keunggulan di bidang apa sih, makanya itu harus dipupuk terus. Kemudian para karyawan Departemen SDM bisa mempelajari strategi perusahaan lewat wawancara dengan para eksekutif kunci, maksudnya adalah pimpinan atas ya ini, mempelajari rencana bisnis jangka panjang dan melakukan peninjauan lingkungan secara sistematis guna mengungkap tren-tren yang berubah. Jadi pasti ada visi dan misinya yang telah ditentukan, dan itu juga ada istilahnya tujuan-tujuannya untuk mungkin 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, itu pasti ada, dan itu harus benar-benar diperhatikan bagaimana langkahnya, aturannya. Ini peralatan risetnya ya. Untuk audit adalah kuesioner, lembar pengisian, terus habis itu wawancara, informasi eksternal, analisis catatan, eksperimen riset, audit internasional. Jadi kalau sudah memiliki cabang, makanya akan diadakan audit internasional. Berbagai area dalam audit. Fungsi SDM adalah sebagai berikut. Kalian bisa baca sendiri ya. Jadi tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut juga. Ini mulai awal itu sudah ada pengawasan, jadi ada aturan-aturan yang mewajibkan untuk adanya pengawasan dari mulai perekrutmen sampai akhir. Terus kemudian audit SDM adalah pemeriksaan kualitas secara menyeluruh
Kegiatan SDM dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM dalam suatu perusahaan dengan menitikberatkan pada peningkatan atau perbaikan kegiatan. Jadi audit di sini memberikan suatu perspektif yang komprehensif terhadap praktik yang berlaku sekarang. Sumber daya, kebijakan manajemen mengenai pengelolaan SDM serta menemukan peluang dan strategi untuk mengarah ulang peluang dan strategi tersebut. Audit SDM juga menciptakan citra departemen SDM yang profesional antara manajer dan spesialis SDM, membantu menjernihkan peran departemen dan menghasilkan keseragaman yang lebih besar. Intinya, melalui audit dapat menemukan permasalahan dan memastikan kepatuhan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dan rencana-rencana strategis perusahaan. Jadi adanya ketaatan atas peraturannya. Jadi juga ditemukan misalnya ada permasalahan apa, kemudian solusinya bagaimana, tahap-tahapannya seperti apa, terus manfaat audit sendiri. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk keberlangsungan kinerja karyawan di perusahaan tersebut, serta membawa hasil yang signifikan keuntungannya untuk perusahaan juga. Kalau menurut Rifai tahun 2008 halaman 567, sumber data dapat digunakan untuk keperluan audit dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain yaitu sumber data audit dari pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, observasi, pertanyaan pada klien. Jadi sumber-sumber data itu banyak, dari teori-teori para ahli bisa ambil salah satu, atau mungkin ada tambahan lain, bisa dari buku atau dari browsing. Silahkan, kalau masih ada yang kurang jelas silahkan japri secara pribadi. Fungsi SDM adalah perencanaan, pemilihan, pelatihan, penilaian, kompensasi, hubungan antar sama, terus kemudian untuk mengidentifikasi tipe tindakan korektif yang diperlukan, manfaatkan temuan audit. Jadi identifikasi itu aja, tetap masalah itu apa, kemudian karakternya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, itu menyiapkan laporan dan rekomendasi, laporan hasil temuan, evaluasi dan rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan program SDM. Dan itu juga setelah evaluasi biasanya untuk perencanaan yang akan datang ya mengenai SDM-nya. Oke, yang terakhir ini untuk pengetahuan yaitu sistem informasi sumber daya manusia, SDM. Sistem informasi sumber daya manusia sendiri, Human Resource Information System, merupakan perubahan sistem informasi ke sistem sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi komputer atau mikro. Jadi melewati peralatan ini ya, peralatan atau istilahnya sesuai dengan modernisasi zamannya. Merupakan bagian penjelasannya. Terus kemudian fungsi sumber daya manusia, kegiatan utama sumber daya manusia, ada perekrutan, pendidikan, manajemen
manusia. Jadi prosesnya mulai dari sumber internal, kemudian sumber lingkungan, kemudian dalam input itu diproses sampai akhir. Oke, sistem informasi fungsional ini elemen-elemen datanya ya. Kalau akuntansi tetap berarti datanya adalah keuangan, data yang ditangani oleh elemen data personalia, nama pegawai dan seterusnya. Kemudian data yang ditangani penilaian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, penilaian keuangan. Yang mengingatkan kembali ya, jangan lupa tugas videonya. Jadi nanti pas UAS, pas hari UAS itu ketua kelas mengumpulkan videonya, video satu kelas durasi 10 menit. Sub intelijen sumber daya manusia. Jadi ini kaitannya adalah data dari SDM sendiri yang ada di perusahaan ya. Semuanya diatur dalam sistem. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap jaga, tetap tingkatkan iman dan takwanya ya. Kesalahan murni dari saya, kebaikan murni semuanya dari Allah. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.